Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mohon maaf kepada peserta kajian, terutama tuan rumah. Mungkin datang agak terlambat, tapi alhamdulillah masih bisa menetepi jadwal sesuai dengan waktunya, insyaallah. Ini suaranya ngebas, bukan dibikin-bikin. Atau memang soundnya yang ngebas. Baik, saudara sekalian, karena lembaran yang kita pegang kayaknya agak tebal, tapi janganlah khawatir. Saya juga tidak akan menerjemahkan satu-satu, membaca satu-satu apa yang ada di dalam lembaran ini. Yang di dalam lembaran ini hanya clue-clue gitu aja. Nah, daripada nanti saya mengucapkan sesuatu terus panjenengan, aku tolong ditulis nih gitu ya. Itu saja. Nah, saudara sekalian, materi kita judulnya adalah sejarah pembukuan hadis. Perlu diketahui bahwa pembukuan ilmu-ilmu dalam Islam, termasuk diantaranya ilmu hadis, umumnya dilakukan atau digerakkan ketika sudah ada kebutuhan. Nah, bahkan Al-Quran, kitab utama kita, juga demikian. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan Al-Quran itu dijaga hafalan para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa tulisan, tapi itu juga tidak terkumpul. Ada yang ditulis di papan-papan, ada yang ditulis di tulang-tulang, ada yang ditulis di kulit. Tapi yang mayoritas itu tersimpan, dokumennya adalah dalam hati para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, muncul suatu fenomena yang di situ menjadikan para sahabat radhiyallahu anhum khawatir akan hilangnya Al-Quran, yaitu banyaknya qurra, penghafal-penghafal Al-Quran yang gugur pada saat peperangan melawan Musailimah Al-Kadzdzab. Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sama. Secara umum,
Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dokumennya adalah hafalan, ingatan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini kita akan sedikit atau sekilas mempelajari atau cari tahu sebenarnya perjalanan pembukuannya itu seperti apa. Dengan tujuan barangkali ada yang meragukan keotentikan kabar-kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita bisa menangkalnya. Minimal bisa menghindarkan diri sendiri dari keraguan-keraguan tersebut. Lebih-lebih diharapkan juga bisa membantu orang lain untuk menghindarkan diri dari keraguan-keraguan tersebut. Saudara rahimanillah wa iyyakum. Sebelumnya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Atau yang di kalangan ulama lebih sering disebut dengan istilah sunnah. Di sini saya nukilkan salah satu definisi sunnah yang beredar di kalangan ulama, yaitu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, kemudian perbuatan, maupun persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan sebagian ulama juga menambahkan awaswin, termasuk sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu apa bedanya dengan istilah hadis? Nah, antara istilah hadis dan istilah sunnah itu banyak kesamaannya, tapi ada perbedaannya. Baik. Kalau kita bicara masalah sunnah, yang ketika kita katakan ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang kita maksudkan hanya yang sahih-sahih saja. Paham ya? Nah, jadi yang dimaksud hanya yang sahih, yang terbukti sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita sebut dengan sunnah Rasul. Adapun ketika kita hadis, di sini ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Paham ya? Hadis yang sahih tentu ada tingkatan-tingkatannya. Yang sahih dalam istilah, ada yang sahih li ghairi, ada yang hasan li ghairi. Semuanya masuk dalam kategori sahih. Baik ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kedudukannya di dalam syariat Islam? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu dasar utama bagi hukum-hukum atau fikih-fikih Islam.
Nah, dasar syariat yang utama selain Al-Quran adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dasar-dasar yang lain seperti ijma, qiyas, atau bahkan dasar-dasar yang mukhtalaf, semuanya adalah berasal atau pengembangan dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kedudukannya sama. Fit tarkibi muttafiqan, kata Ibnu Qayyim. Kedudukannya sama. Beberapa ayat atau nas yang menunjukkan bahwa Al-Quran dan Sunnah kedudukannya sama, di antaranya adalah ayat wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang Rasul datang kepada kalian, baik itu berupa Al-Quran maupun yang lain, ambillah. Nah, sementara kita tahu bahwa yang Rasul datang dengannya itu tidak hanya Al-Quran. Tidak semuanya ada dalam Al-Quran. Nah, yang tidak ada dalam Al-Quran itu yang kita sebut dengan apa? Sunnah. Nah, Allah perintahkan fakhudhuh, ambil semua itu. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang Rasul larang kalian darinya, berhentilah. Tidak semua larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga terdapat dalam Al-Quran. Yang tidak ada dalam Al-Quran itulah namanya apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Kemudian dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Dalam ayat lain, inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah bahwa aku telah diberi Al-Quran dan yang semisalnya Al-Quran bersama dengan Al-Quran. Jadi yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain Al-Quran ada. Apa itu? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi Rasulullah katakan mithluh, kedudukannya sama. Nah, ala yushiku rajulun sya'ban ala arikatih yaqulu alaikum bihadzal Qur'an. Ketahuilah, tidak lama lagi akan terjadi, yushik, gak lama akan terjadi. Ada seorang laki-laki sya'ban, kenyang. Syab'an, kanan kenyang. Ala arikatihi, dengan duduk di atas kursinya. Duduk santai. Dia mengatakan, alaikum bihadzal Qur'an. Tetapi Al-Quran ini saja. Fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluh. Segala sesuatu yang kalian jumpai di dalam Al-Quran disebutkan halal, halalkan. Wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimu. Segala sesuatu kalian jumpai dalam Al-Quran haram, haramkan. Udah itu saja. Yang gak ada dalam Al-Quran gak usah. Ala wa innama harrama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kama harrama Allah. Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu seperti yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini tahdzir, peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan ada kelompok-kelompok yang menolak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan yang di Quran saja sudah cukup. Baik. Kemudian ada
athar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al Hasan Al Basri. Al Hasan Al Basri anna Imran bin Husain kana jalisan wa ma'ahu ashabuh. Al Hasan Al Basri mengatakan pernah suatu saat Imran ibn Husain sedang duduk bersama dengan murid-muridnya atau teman-temannya. Faqala rajulun minal qaum. Lalu ada seorang laki-laki dari orang-orang yang di situ mengatakan, la tuhadditsuna illa bil Qur'an. Tidak usah engkau menceritakan kepada kami kecuali dengan Al-Qur'an. Cukup Quran saja. Faqala lahu udnu. Maka Imran berkata kepadanya, sini, dekat sini. Jangan diusir. Karena itu kan harus beda paham. Enggak gitu. Nah, dipanggil sini, dekat. Baik. Padana, ia pun mendekat. Faqal, ara'ait. Apa ini ara'ait? Akhbirni, kabarkan padaku, apa pendapatmu? Law wukilta anta wa ashabuka ilal Qur'an. Andai engkau dan teman-temanmu diserahkan kepada Al-Quran, artinya cukup dengan Quran saja. Akunta tajidu fihi salat adh-dhuhri arba'an. Apakah di dalam Al-Quran kau jumpai bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat? Ada? Gak ada. Wa salat al-asri arba'an. Apa engkau jumpai ada sholat asr 4 rakaat? Wal maghriba thalathan. Sholat maghrib 3 rakaat. Taqra'u fitnatain. Yang dalam 2 rakaat engkau baca dengan keras atau baca selain Al-Fatihah. Ara'ait law wukilta anta wa ashabuka ila al-Qur'an. Coba kabarkan, andai engkau dan teman-temanmu diserahkan kepada Al-Quran saja, enggak usah yang tambah yang lain. Akunta tajidu tawafa sab'an. Apakah engkau akan menjumpai dalam Al-Quran tawaf di Baitullah 7 kali? Ada? Enggak ada. Wat tawaf bis Safa wal Marwah. Kamu akan ketemu ada tawaf apa sa'i Safa Marwah 7 putaran. Enggak ada. Tidak ada. Di dalam Al-Qur'an hanya ada apa? Aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Nah, di dalam Quran hanya ada Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Enggak ada bagaimana tata caranya sa'i. Berapa putaran? Enggak ada. Tsumma qala ay qaum khudu anna. Kemudian Imran bin Husain mengatakan, wahai kaumku, nih, artinya dengarkan cerita kami dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan pula, pelajari pula bagaimana kami memahami dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innakum wallah illam taf'alu latadhullun. Kalian itu demi Allah, bila tidak mau melakukannya, mau ambil dari Quran saja, saya nggak butuh sunnah Rasulullah, kalian pasti sesat. Kalian pasti sesat. Kenapa? Banyak perkara, banyak perintah yang di dalam Al-Quran itu hanya disebutkan secara global. Rinciannya di mana? Dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran kita nggak ketemu rincian zakat itu bagaimana. Ketemu? Nggak ketemu. Baik, saudara sekalian. Lanjutannya juga sama ya. Sama nih sekarang.
Ada orang mengatakan, tetapi Quran hadis saja. Nggak usah dengarkan ulama. Ini mirip. Mirip. Nah, mengatakan, tetapi Quran hadis saja. Nggak usah dengarkan ulama. Gimana? Bisa? Nah, kalau orang hanya mau Quran hadis saja, nggak usah dengerin ulama. Dengan cara apa dia akan memahami Al-Quran dan Sunnah? Dengan caranya sendiri. Pasti sesat. Pasti sesat. Al-Quran dan Sunnah itu ibarat obat-obatan. Butuh dokter untuk meresepkannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Nassun min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dzaka alimun rabbani. Kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan. Petak, qatil. Nah, wa shifa'uhu amran, obatnya ada dua perkara. Fit tarkibi muttafiqan, kedudukannya sama. Nassun min kitabin aw min sunnatin, nas dari Al-Quran maupun nas dari sunnah. Wa tabibu dzaka alimun rabbani, lalu dokternya adalah alimun rabbani. Siapa alimun rabbani? Nah, orang yang ngerti dengan Al-Quran dan sunnah. Nah, itu tabibnya. Nah, jadi kita nggak bisa terus soal-soal. Nggak usah dengerin apa katanya ulama. Katanya ulama belum tentu benar. Nah, Quran hadis sudah mesti benar. Lah masalahnya ketika kita menetapi Quran hadis tanpa merujuk pada pemahamannya ulama atau apa yang dikatakan oleh ulama, akhirnya yang terjadi apa? Kita akan menafsirkan Al-Quran, Al-Hadis dengan cara kita sendiri. Sehingga akhirnya yang kita tetapi sebenarnya bukan Al-Quran dan Sunnah, tapi penafsiran kita. Nah, penafsiran kita terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sekarang, penafsiran kita terhadap Al-Quran dan Sunnah dibandingkan dengan penafsiran para ulama terhadap Al-Quran dan Sunnah, mana yang lebih terjaga? Mana yang lebih terjaga? Nah, tentu siapa itu? Nah, penafsiran ahlinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Baik. Baik saudara sekalian, ini adalah kedudukan sunnah di dalam syariat Islam, bahwa dia kedudukannya sama dengan Al-Quran. Nah, kemudian yang berikutnya kita coba gambaran tentang bagaimana perhatian salafus saleh terhadap sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus adalah orang-orang yang sangat memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai pada derajat apa? Mereka mengikuti apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, belum mereka tahu alasannya. Rasulullah lakukan ini, mereka ikut. Rasulullah katakan ini, mereka ikut. Nah, tanpa mereka perlu menyatakan kenapa. Nah, salah satunya adalah kisah yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat bersama sahabat-sahabatnya. Idh khala'a na'alaihi. Tiba-tiba Rasulullah melepas kedua sandalnya. Biasanya beliau waktu salat sandalnya nggak dicopot. Tiba-tiba Rasulullah lepas sandal.
Wa wada'ahu ma'an yasarihi. Lalu sandal itu Rasulullah letakkan di sebelah kirinya. Falamma ra'a dhalikal qawmu alqaw ni'alahum. Ketika orang-orang melihat hal itu, mereka langsung meletakkan sandal-sandal mereka. Mereka semua copot sandal. Gak tanya kenapa Rasulullah tercopot sandal. Yang mereka tahu Rasulullah copot sandal. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, maka beliau berkata, "Ma hamalakum ala ilqa'i ni'alikum?" Apa yang menjadikan kalian melepas sandal-sandal kalian? Ada apa nih? Kok semuanya copot sandal? Nah, qalu ra'ainaka alqaita na'alaika fa alqaina ni'alana. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal. Maka kami pun ikut melepas sandal kami. Coba. Nah, mereka hanya melihat Rasulullah lepas sandal. Langsung mereka ikuti. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Jibril alaihi salam atani. Tadi Jibril alaihi salam datang kepadaku. Fa akhbarani anna fihi ma qadharan. Lalu ia mengkhabarkan padaku bahwa ada najis di sandalku. Atau qala adzan. Atau Rasulullah mengatakannya ada adzan, kotoran. Baik. Sebabnya saya lepas sandal karena dapat kabar dari Jibril sandal saya najis, itu makanya saya lepas. Baik. Syahid saudara sekalian dalam kisah ini adalah bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sunnah-sunnah itu atau apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mereka bersemangat untuk menirukannya, untuk mengikutinya. Bahkan ketika mereka belum ada kesempatan untuk tanya, Rasulullah lakukan itu, mereka lakukan. Baik. Kisah lain menunjukkan kesemangatan para sahabat radhiyallahu anhu dalam menjaga atau memperhatikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kuntu ana wa jarun li minal ansar fi bani Umayyah bani Zaid wa hiya min awadil Madinah. Umar mengatakan, aku dan tetanggaku orang Ansar tinggal di perkampungan Bani Umayyah bin Zaid. Di mana kampung ini? Wahiyya min awadil Madinah. Tempatnya di daerah Awali. Awali itu pinggiran Madinah. Lah umumnya itu datarannya lebih tinggi. Makanya disebut dengan Awali. Wa kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bergantian untuk turun menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun ke Madinah. Nah, belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk saudara-saudara kita ini gantian sambung katanya. Oh iya. Oh iya. Yanzilu yauman wa anzilu yauman. Dia turun satu hari ini dia yang turun. Nah, kemudian hari berikutnya saya yang turun.
فإذا نزلت فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم. Kalau aku yang giliran turun, maka aku akan kabarkan atau datang kepada dia dengan semua kabar-kabar yang terjadi hari itu. Hari ini Rasulullah mengatakan begini, hari ini Rasulullah melakukan ini. Saya kabarkan semua pada dia. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Dan ketika dia yang turun, dia lakukan hal yang sama. Dia akan kabarkan kepada saya apa saja yang terjadi pada hari itu. Ini artinya apa? Mereka enggak mau ketinggalan kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak mau. Kenapa? Bagi mereka kabar dari Rasulullah, apapun yang dikatakan Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah ilmu. Baik. Lagi, contoh lagi. Al-Anas radhiyallahu anhu qala, "Laula anni akhsha an ukhti'a." Baik, ini kisah lain. Jadi saudara-saudara, dua kisah tadi menunjukkan bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau ketinggalan kabar apapun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Perhatian yang sangat terhadap sunnah. Nah, bahkan saudara sekalian, hal-hal yang itu tidak terkait dengan syariat pun, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih semangat menirunya, masih semangat menirunya. Nah, ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya Anas bin Malik. Nah, dia suka sekali makan labu. Karena apa? Karena melihat Rasulullah suka makan labu. Itu perkara apa itu? Perkara adat, bukan perkara ibadah. Nah, tapi karena itu disenangi oleh Rasulullah, ia lakukan itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ceritakan, dia dari perjalanan dari Madinah ke Makkah. Nah, dalam perjalanan itu dia ingat-ingat di mana Rasulullah dulu pernah istirahat, di mana Rasulullah dulu pernah mandi. Dia ikuti semua itu. Nah, Rasulullah dulu istirahat di tempat ini, di bawah pohon ini, dia ikut. Rasulullah dulu sebelum masuk Makkah istirahat di tempat ini, mandi di sini, baru masuk. Semua dia ikuti. Baik. Kemudian saudara sekalian, bentuk perhatian para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah mereka sangat berhati-hati dalam menyiarkan kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Nah, mereka sangat hati-hati, takut kalau sampai kabar yang mereka sampaikan dari Rasulullah itu salah. Salah satunya kisah Anas ini. An Anas radhiyallahu anhu annahu qala, "Laula anni akhsha an ukhti'a la haddathtukum bi asya'a sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Andai aku tidak takut keliru, niscaya aku akan ceritakan banyak hal yang aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang begitu. Padahal kalau yang pernah belajar mustalah hadis, sahabat Anas bin Malik ini termasuk minal mukthirina sab'ah. Nah, termasuk 7 orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mukthirina Sab'ah. Nah, pengelompokan ini oleh para ahli hadis hanya diperuntukkan untuk sahabat-sahabat yang jumlah riwayat sahihnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas 1000. Salah satunya Anas bin Malik. Nah, salah satunya adalah Anas bin
Malik radhiyallahu anhu. Itu pun dia mengatakan begini. Andai aku tidak takut keliru, niscaya aku akan ceritakan banyak lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وذلك أني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Barang siapa yang secara sengaja berdusta atas namaku, mengatakan Rasulullah berkata begini padahal tidak, Rasulullah melakukan ini padahal tidak, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka supaya menempati tempatnya di neraka. Baik. Di sisi lain, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kalau tidak karena dibutuhkan, nah, karena kondisinya menuntut, banyak dari mereka nggak mau cerita tentang Rasulullah. Nah, mereka mau cerita itu kebanyakan kalau apa? Keadaan membutuhkan, menuntut. Kemudian tidak ada sahabat lain yang menyampaikan. Nah, ini. Wa qala Abdurrahman bin Abi Laylah, adraktu 120 minal ansar. Aku menjumpai 120 orang Ansar min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menjumpai 120 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari Ansar itu. Yang dia ceritakan di sini nih, ma minhum ahadun yuhadditsu bihadits, tidak satu pun dari mereka bercerita dengan suatu hadis illa wadda anna akhahu kafahu iyah, kecuali ia berharap ada saudara dia yang mencukupi dia dari hadis itu. Artinya apa? Ada saudara dia yang menyampaikan hadis ini sehingga dia nggak perlu menyampaikan. Nah, artinya apa tuh? Kebanyakan dari mereka itu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengatakan begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu berbuat begini. Kapan? Ketika dia tunggu nggak ada yang cerita. Berarti harus ada yang cerita. Nah, karena menyampaikan itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menyampaikan udah cukup ya sudah. Nah, mereka semuanya menyadari resikonya besar ini ngomong kalau Rasulullah, fa'ala Rasulullah, itu resikonya besar. Kayaknya kalau ada yang mau, sahabat lain yang mau menyampaikan, mereka udah alhamdulillah, saya nggak perlu cerita. Nah, wala yustafta an syai'in yustafta ya, illa wadda anna akhahu kafahu iyah. Dan ia tidak dimintai fatwa tentang sesuatu kecuali dia juga berharap ada saudaranya yang mencukupi dia dari itu. Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat berbeda dengan kita sekarang. Ya enggak? Nah, begitu ada kejadian gitu viral, kayaknya semuanya harus punya komentar. Nah, satu masalah saja, masya Allah, sana bikin konten, sana juga, sana juga, sana juga, sana juga. Sahabat Rasulullah SAW nggak begitu. Kalau sudah ada yang berfatwa dan itu cukup, sudah, saya diam saja. Nah, ini juga bentuk perhatian terhadap apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja memang tidak semua sahabat Rasulullah begitu.
Sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa maslahahnya yang selain itu, yaitu, nah, mereka melihat bahwa yang maslahat adalah mereka terus menyampaikan, nah, apapun cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia ya ada majelis, nah, yang di situ setiap saat dia menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang banyak adalah sikapnya seperti itu. Mereka sangat hati-hati. Nah, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, atau dari dalam kekhalifahannya, setiap kali ada orang yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, dia minta untuk mendatangkan 2 saksi. Itu apa tuh? Nah, bentuk perhatian dia terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang tidak gampang-gampang mengatakan qala Rasulullah. Enggak. Ada orang mengatakan qala Rasulullah, mana saksimu? Enggak bisa mendatangkan saksi, pukul punggungnya. Baik. Sampai suatu saat ada salah seorang sahabat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetuk pintu Umar radhiyallahu anhu 2 kali, nggak ada jawaban. 3 kali nggak ada jawaban, dia pergi. Nah, kemudian Umar radhiyallahu anhu mencari dia. Kan tadi kebetulan dia lagi sibuk, jadi nggak perhatian orang yang ngetuk pintu. Dicari kemana dia tadi? Oh, dia pergi. Coba cari, panggil. Nah, dipanggil, kenapa pergi? Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan kalau minta izin sudah 3 kali nggak dikasih izin, dia pergi. Apa kata Umar? Datangkan saksimu. Kalau enggak, aku pukul punggungmu. Ini adalah apa? Perhatian yang sangat terhadap sunnah Rasulullah SAW. Itu sekilas dari para sahabat Rasulullah SAW. Nah, kemudian dari kalangan tabi'in maupun generasi setelah mereka, perhatian mereka terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak kalah. Nah, perhatian itu dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama dalam apa? Al-inayah bihifdhiha. Dan memperhatikan, menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka hafalkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan banyak dari mereka yang metode belajarnya itu tulis hadis dari gurunya, dari sahabat Rasulullah SAW gitu, ditulis, terus dihafalkan sampai hafal betul, dihapus. Nah, mereka masih belum banyak menulis di sini. Kenapa? Karena umumnya hafalannya kuat-kuat. Nah, hafalannya kuat-kuat. Mereka yang menghindari menulis pada saat itu, salah satu alasannya adalah agar tidak tergantung pada tulisan. Karena kalau sudah banyak tulis itu seperti nasib kita sekarang ini. Ya enggak? Ya enggak? Nah, disuruh ngapalin, males ngapain buat apa dihafalin, tulisannya banyak. Terbunuhnya siapa? Utsman, Ali. Di sini kan banyak fitnah-fitnah ini, kemudian bermunculan hadis-hadis palsu. Nah, mereka di sini sudah mulai apa? Perhatiannya dalam bentuk as-su'al 'alil isnad. Bertanya tentang isnad. Nah, kamu ngomong begitu, cerita itu dari siapa? Sudah mulai mereka tanyakan itu. Nah, dari mana itu?
Kalau sebelumnya semua cerita dari sumbernya dari Rasulullah, dari sahabat, semua langsung terima. Kenapa? Aman. Nah, tidak ada kekhawatiran orang membawa kabar bohong. Tapi setelah banyak fitnah, ada kekhawatiran. Di sini mereka sudah mulai menanyakan. Nah, isnadnya dari mana? Oh iya. Kalau isnadnya gak jelas, isnadnya hilang nih becak, gak kangge bisa. Oh iya. Nah, kemudian juga berkembang perhatiannya. Tentu ini sudah lewat masa tabi'in ya. Nah, al-bahthu fi ahwalir rijal wa naqalatil akhbar. Nah, ahli-ahli hadis atau perawi-perawi hadis itu mulai mereka teliti kondisinya. Fulan itu reputasinya seperti apa? Hadisnya bisa diterima atau tidak? Itu sudah mulai dipelajari. Nah, karena penyakitnya cerita itu letaknya di mana? Penyakitnya cerita itu, berita itu penyakitnya di mana? Pembawanya, ya enggak? Nah, pembawanya. Nah, ada kalanya dia sengaja memalsukan berita, ada kalanya dia tidak cermat dalam menyampaikan berita. Itu penyakitnya berita dari situ. Nah, makanya di sini itu sudah mulai dari era tabi'in atau tabi'in udah mulai. Nah, ada perhatian terhadap reputasi para periwayat hadis. Nah, termasuk perhatiannya adalah dalam bentuk bukuan hadis-hadis Rasulullah SAW, Tadwinus Sunnah, nanti yang akan kita bahas. Baik. Terkait dengan masalah perhatian mereka terhadap sanad. Nah, di sini saya bawakan beberapa ucapan salaf. Nah, tentang masalah atau yang menunjukkan perhatian mereka terhadap masalah sanad. Qala Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ibnu Sirin mengatakan ilmu ini adalah agama. Kalimat ilmu di kalangan mereka waktu itu maksudnya adalah apa? Hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Ini agama. Nah, ini adalah agama. Kenapa? Nah, ibadah kita, akidah kita, atau akhlak kita, adab kita, semua kita ambil dari sini. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian ini. Jangan sembarangan. Lihat reputasi dia seperti apa. Nah, dia berguru kepada siapa, profil dia seperti apa, itu harus dilihat. Baik. Kemudian Ibnu Sirin juga mengatakan, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Dulu mereka tidak pernah menanyakan tentang isnad, enggak pernah. Awalnya begitu. Enggak ada orang ngurus isnad, itu enggak ada. Tapi falamma waqa'atil fitnah, ketika telah terjadi fitnah, fitnah pertama terjadi dengan apa? Hancurnya pintu penutup fitnah siapa? Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian terbunuhnya Utsman radhiyallahu an. Kemudian terbunuhnya Ali radhiyallahu an. Nah, ketika terjadi fitnah-fitnah ini, qalu sammu lana rijalakum. Malaikat di sini sudah mulai menanyakan sanadnya. Sebutkan kepada kami rijalakum, rijal kalian. Artinya apa? Dari siapa kalian ambil ini? Guru-gurumu siapa? Oh fulan dari siapa? Mereka urus itu. Kenapa?
Nah, setelah terjadinya fitnah, kekhawatiran dusta terhadap hadis Rasulullah SAW itu muncul. Nah, makanya setiap orang membawa kabar ditanya dari mana. Nah, fayunzaru ila ahli sunnati fayukhadu hadithuhum. Ternyata begitu dilihat, diperhatikan, oh guru yang dia sebut, orang yang dia sebut adalah ahli sunnah. Maka diterima hadisnya. Wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Kemudian dilihat, ternyata diambil dari ahli bid'ah. Hadisnya tidak diambil. Baik. Wa qala Abdullah bin al-Mubarak, al-isnadu minad din. Isnad ini termasuk agama. Walaula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Seandainya bukan karena isnad, tidak ada isnad, niscaya siapa orang mau, dia akan berbicara semaunya. Setiap orang akan berbicara semaunya. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Nah, tapi dengan adanya sanad, bagaimana? Bisa diketahui bohong, bisa diketahui benar. Nah, bisa diketahui kemungkinan kabarnya salah, kemungkinan kabarnya enggak otentik. Nah, bisa diketahui. Baik, saudara sekalian. Insya Allah sangat hafal dengan nas yang terakhir ini ya. Baik. Tapi saudara sekalian, yang harus dipahami di sini adalah sanad yang dikatakan minad din itu yang mana? Adalah sanad yang menjadi objek penelitian hadis. Ya. Baik. Artinya sanad yang menjadi objek penelitian hadis. Biasanya hadis itu penelitian sanadnya dari mana awalnya? Penulis hadis, gurunya sampai Rasulullah SAW. Karena di sini ditentukan hadis itu nanti sahih atau tidak. Adapun sanad setelah penulis hadis sampai ke kita, itu tidak bisa dikatakan al-isnad minad din. Karena apa? Itu tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap kesahihan hadis. Hadis yang ada dalam Sahih Bukhari gak akan berubah menjadi dhaif karena apa? Karena yang membawa atau sanadnya dari Bukhari sampai ke kita ada rajul kadzdzab misalnya. Ada rajul yang bahkan dajjal mungkin itu. Enggak berpengaruh pada kesahihan hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Paham ya? Baik. Ini beberapa contoh perhatian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama-ulama setelahnya terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita beralih ke perjalanan pembukuannya. Nanti sampai jam berapa ini? Hah? Sudah pas? Ya sudah. Arab ngegas malah entek waktu ini. Ayo. Dari tadi mau ngegas kok agak sulit, mau ngegas habis waktunya ya udah. Baik saudara sekalian, kalau begitu kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan di sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.